Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelku. Kali ini aku berbagi video yang sedikit berbeda karena ini tentang masakan. Aku akan berbagi resep tentang Korean garlic cheese bread yang lagi viral itu. Karena aku juga baru pertama belajar bikin roti, jadi aku mengambil resep dari Devina Hermawan yang dulu pernah ikut MasterChef season 5, dan ini menurutku hasilnya enak banget, mudah karena no mixer, no uleni lama-lama, jadi kita nggak perlu capek, dan bahannya pasti ada di seluruh kota kalian. So, kalian yang ingin belajar bikin roti, silahkan disimak videonya sampai habis. Bahan yang pertama untuk membuat rotinya yaitu tepung terigu, kemudian gula pasir, ragi instan, garam, kemudian air, dan ini aku sudah siapkan minyak sayur dan madu. Oke, kita lanjut langsung untuk kita buat rotinya. Kita siapkan di sini loyang, dan aku juga siapkan sumpit. Tepung, ini kita masukkan semuanya. Jadi semua bahan kita jadikan satu ya. Ini termasuk garam, gula, dan raginya kita jadikan satu aja. Kita aduk sebentar supaya dia sedikit merata. Kita masukkan juga minyak sayur, kemudian madu. Kita aduk sebentar. Nah, airnya kita tuangkan secara perlahan semuanya. Kita aduk aja biasa aja ya, pelan-pelan sampai teksturnya seperti ini. Ini mungkin agak lengket, tapi memang teksturnya seperti ini karena kita tidak menguleninya terlalu lama nanti. Jadi kita cukup seperti ini aja. Udah, terus kita akan tutup dengan serbet bersih. Nah, ini didiamkan selama 2 jam, minimal 2 jam ya. Oke, setelah 2 jam siap kita bulat-bulatkan. Nah, ini aku pakai baki aja, nggak pakai telenan karena nggak punya telenan besar. Aku taburi tepung bakinya, dan tangannya kita juga jangan lupa dikasih minyak supaya nggak lengket. Karena emang adonannya cukup lengket ya. Selanjutnya ini kita buang sedikit gasnya. Nah, ini uleninya nggak perlu terlalu keras seperti kita nguleni adonan roti biasanya. Cukup sampai permukaannya halus aja, seperti ini pelan-pelan, dan siap untuk kita potong. Kalau kalian punya alat pemotong yang seperti ini, nah ini kalian bisa gunakan, tapi kalau nggak ada langsung aja dipotong pakai tangan kayak gini. Pastikan aja tepung di tangan kita cukup. Nah, setelah kita potong-potong, langsung kita bulat-bulatkan seperti ini aja sampai permukaannya cukup halus. Untuk ngebulatinya ini aku nggak pakai timbangan, nggak pakai ukuran, jadi langsung sesuai selera aku aja, aku kira-kira aja. Dan sebaiknya kalian langsung letakkan di atas loyang yang sudah kalian olesi minyak, atau kalian gunakan baking paper itu juga bisa. Ini karena aku lupa nyiapin loyang yang udah diolesin minyak, jadi aku bulat-bulatin semua dulu, baru nanti aku pindahkan di loyangnya. Setelah semua adonan sudah kalian bulatkan, selanjutnya kalian tinggal rest lagi atau dibiarkan lagi selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah cukup mengembang, kemudian kalian bisa skor sedikit atasnya pakai silet atau pakai pisau. Ini gunanya supaya adonannya ini saat dipanggang tidak bengkok, jadi dia tetap bulat sesuai dengan saat pertama kita bentuk. Selanjutnya tinggal di oven selama 15-25 menit. Sambil menunggu rotinya matang, kita siapkan bechamel cheese-nya. Yang pertama ada keju, kemudian ada susu cair, kemudian ada tepung terigu, mentega, dan garam serta gula pasir. Selanjutnya kita langsung masak aja dulu ini menteganya. Jadi kita gunakan api kecil, kita larutkan. Setelah itu kita masukkan tepung terigunya. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar menyatu antara terigu dan menteganya tadi, dan sampai bau terigunya itu hilang. Jadi dia memang aroma butternya atau aroma menteganya aja yang keluar. Setelah itu kita masukkan susunya. Ini aku masukkan semuanya ya. Jadi
Kita kan gunakan 250 ml. Kalau mau gunakan satu kotak ini isinya 225 ml juga bisa. Setelah itu masukkan gula, garam, dan kejunya. Kita aduk terus sampai teksturnya mengental. Dan setelah mengental, kita matikan kompornya dan kita biarkan sampai cukup dingin supaya bisa dimasukkan ke dalam piping bag. Setelah bechamel cheese-nya matang, sekarang kita tinggal siapkan olesan garlicnya. Di sini aku udah siapkan bahannya. Yang pertama ada seledri yang sudah dicincang halus, bawang putih juga dicincang halus, garam, merica, telur, terus ada susu kental manis, ini mentega yang sudah dicairkan, dan madu. Oke, selanjutnya ini semua bahannya akan kita jadikan satu ke dalam mentega cairnya tadi. Yang pertama kita masukkan telurnya dulu. Kita satukan bahan cairnya duluan ya. Nah, ini telur. Oke. Kemudian kita masukkan madunya. Kemudian ini susu kental manisnya. Oke, kita aduk supaya benar-benar menyatu dulu nih bahan cairnya. Oke, kita masukkan sisa-sisa bahannya semuanya, kita jadikan satu. Ini karena kita nggak pakai parsley yang sudah kering itu, yang biasanya memang digunakan untuk Korean garlic cheese, jadi aku ganti dengan seledri. Dan tara, ini udah mateng ya, masih panas banget sampai kameraku goyang. Ini ada satu yang tadi aku coba masih setengah matang, terus aku kasih olesan. Ini rotinya, ya ampun, aku senang banget karena aku pertama bikin roti dan jadinya hasilnya sebagus ini. Rotinya ini kita langsung potong aja ya. Ini dari luar crunchy banget, dan ini aslinya brownie ya, karena kameraku kurang bagus jadi pencahayaannya kayak gini, jadi dia kelihatannya pucat banget. Wow, ini benar-benar di dalamnya sebenarnya ini empuk banget, tapi aku masih nggak tega mau pecahin. Aku langsung masukin aja ini bechamel cheese-nya yang tadi udah aku masukin dalam piping bag ya. Maaf soalnya videonya ternyata nggak kerekam waktu gimana aku masukin ke dalam piping bagnya. Ini aku langsung aja ya. Jadi cara ngisi bechamel cheese-nya itu kayak gini, di setiap sela-sela potongan tadi itu kita isi supaya dia kayak merekah gitu. Kalau aku karena emang suka banget sama keju, jadi sengaja aku banyakin. Kadang ada ya orang yang hanya yang penting tengahnya terisi gitu, tapi aku suka banget kalau banyak cheese-nya. Dan ini benar-benar darurat ya, ternyata kuas yang biasa aku pakai untuk ngoles itu entah kemana. Jadi ini aku pakai sendok aja, langsung aku sendokin aja, taruh di atasnya. Aku sengaja banyakin seledrinya karena aku memang lebih suka kalau kelihatannya kayaknya brownie gitu. Terus di atasnya ada bintik-bintik hijaunya yang banyak. Kalau kalian gak suka, sesuaikan aja sama selera kalian ya. Sebenarnya ini rotinya masih panas ya guys, cuman aku udah gak sabar banget pengen ngisi. Dan aku pikir ini cheese-nya bakalan kayak meleleh gitu, tapi ternyata enggak, dia masih seperti semula, masih kental seperti semula. Selanjutnya kalian tinggal selesaikan di semua rotinya, kasih isian dan olesannya. Setelah itu kita tinggal panggang kembali di oven selama sekitar 10 menit. Pokoknya kalau udah kelihatan brownie di atasnya itu kalian sudah bisa angkat. Dan tara, inilah hasilnya. Wah, aku udah gak sabar pengen coba, tapi masih panas banget. Jadi kayaknya emang aku harus tunggu sampai agak dingin dulu.
Nah, kalian bisa lihat ini guys, mungkin nggak terlalu jelas ya di videonya, kayaknya aku terlalu dekat untuk ngerekamnya. Dan ini dari luar itu crunchy, dia tapi lembut banget di dalamnya. Terus kelihatan cheese-nya itu dia kayak hampir menyatu gitu sama rotinya. Dan ini aku cobain, rasanya enak banget karena gurih dari bawang putih dan seledrinya itu benar-benar berasa, dan pastinya kejunya juga berasa banget. Karena aku penggemar keju, ini menurutku enak banget. Kalian wajib coba, bukan karena hanya viral, tapi karena ini memang benar-benar enak. Sampai di sini videoku. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di semua sosial media kalian. Selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.